Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulida Daryanita dengan NIM saya 18622011158 dan saya dari kelas 6 SIF 4 dan saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan di sini di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Return on Asset atau ROA, Earning per Share atau EPS, dan Net Profit Margin atau NPM terhadap harga saham. Studi empiris pada perusahaan manufacturing, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BI periode 2018 sampai dengan 2020. Dan yang pertama di sini terdiri dari bab pertama yang terdiri dari latar belakang. Fenomena banyaknya perusahaan dari sektor industri makanan dan minuman yang saling bersaing untuk memajukan usahanya tersebut. Pasar modal menjadi salah satu alternatif sumber dana terbaik selain dari perbankan saat ini. Pasar modal merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Kemudian di sini bab pertama terdiri dari rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan yang menjadi pokok permasalahannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah return on asset atau ROA berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2020? Dan yang kedua, apakah earning per share atau EPS berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2020? Dan yang ketiga yaitu apakah net profit margin atau NPM berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Dan bab pertama selanjutnya yaitu terdiri dari tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah return on asset atau ROA berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2020. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah earning per share atau EPS berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai dengan 2020. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah net profit margin atau NPM berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Dan bab pertama selanjutnya yaitu terdiri dari manfaat penelitian. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan wawasan mengenai mekanisme penggunaan laporan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan rasio profitabilitas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi saham. Dan yang kedua yaitu bagi pembaca, penulisan ini dapat dijadikan sebagai penambahan wawasan dan dapat dijadikan bahan referensi atau acuan penelitian bagi penulis. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi investor untuk mengambil suatu keputusan serta dapat menjadi bahan referensi, khususnya bagi pihak-pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan bagi universitas, penelitian ini diharapkan berguna sebagai penambahan pengetahuan sekaligus sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian Bab kedua yaitu terdiri dari landasan teori. Yang pertama ada signaling teori atau teori sinyal. Signaling teori atau teori sinyal menyatakan bahwa terdapat kandungan informasi pada pengungkapan suatu informasi yang dapat menjadikan sinyal bagi investor dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi.
Dan yang kedua, ada rasional teori. Bagaimana agen ekonomi melakukan peramalan di masa yang akan datang. Golongan ekspektasi rasional melahirkan pemikiran mengenai hipotesis pasar efisien. Dan ada teori CAM atau Capital Asset Pricing Model. Model ini didasarkan pada adanya dalil bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu saham adalah sama dengan tingkat pengembalian bebas rasio plus premi resiko yang hanya tinggal mencerminkan resiko yang tersisa setelah dilakukan diversifikasi. Dan bab 2 selanjutnya yaitu terdiri dari penelitian terdahulu. Pasar modal. Pasar modal memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Dan yang kedua yaitu saham. Saham adalah sebuah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau emiten, yang menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian perusahaan itu. Dan yang ketiga ada harga saham. Harga saham adalah harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung di bursa efek. Dan yang keempat yaitu ada laporan keuangan. Laporan keuangan melaporkan prestasi historis dari suatu perusahaan dan memberikan dasar bersama dengan analisis bisnis dari ekonomi untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. Kemudian bab 2 selanjutnya yaitu terdiri dari kerangka konseptual. Return on Asset atau ROA. Pengertian ROA atau Return on Asset adalah salah satu jenis rasio profitabilitas yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Dan yang kedua ada Earning per Share atau EPS. Earning per Share atau EPS adalah suatu rasio yang mengukur besarnya pengembalian modal untuk setiap satu lembar saham. Dan yang ketiga ada Net Profit Margin atau NPM. Net Profit Margin atau NPM adalah rasio yang mengukur besar laba bersih perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Kemudian ada hipotesis penelitian. Pengaruh Return on Asset atau ROA terhadap harga saham. Teori signaling menjelaskan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi para investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan atau Houston 2011. Dengan tinggi ROA kepada para investor untuk membeli saham tersebut, Return on Asset atau ROA untuk mengetahui pengaruhnya terhadap harga saham menyatakan bahwa return on asset atau ROA berpengaruh positif terhadap harga saham, yaitu hasilnya H1 rasio return on asset atau ROA berpengaruh positif terhadap harga saham. Dan kedua yaitu ada pengaruh earning per share atau EPS terhadap harga saham. EPS yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan penjualan perusahaan baik. Oleh karena itu, EPS yang tinggi dapat memberikan suatu sinyal baik bagi pasar, sehingga respon positif yang ditunjukkan oleh pasar akan meningkatkan harga saham. Dan yang kemudian ada pengaruh net profit margin atau NPM terhadap harga saham. NPM yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan penjualan perusahaan baik. Oleh karena itu, NPM yang tinggi dapat memberikan suatu sinyal baik bagi pasar sehingga respon positif yang ditunjukkan oleh pasar akan meningkatkan harga saham. H3, net profit margin berpengaruh positif terhadap harga saham. Dan kemudian bab 3 terdiri dari pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif, yaitu dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan metode kuantitatif di mana penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Dan kemudian definisi dan pengukuran variabel. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama return on asset atau ROA. Pada X1 ini, return on asset atau ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan laba secara keseluruhan. Yang kedua, earning per share atau EPS. Pada X2 ini, earning per share atau
EPS adalah rasio untuk mengukurnya besarnya pengembalian modal untuk setiap satu lembar saham. Dan yang ketiga, pada X3 ini net profit margin atau NPM adalah rasio untuk mengukurnya besar laba bersih perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Brigham dan Houston 2006 107. Variable dependent. Variable dependent merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah harga saham, yaitu Y, variabelnya Y. Harga saham adalah harga pasar suatu saham pada saat penutupan atau closing price. Dan di sini juga pada bab 3 terdiri dari definisi operasional variabel. Dan pada variabel pertama yaitu X1 ada return on asset atau ROA. Dan di sini definisi dari variabelnya yaitu rasio perbandingan antara laba setelah pajak dengan total aset, dan indikatornya yaitu suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit tersebut. Skalanya yaitu rasio. Dan variabel kedua yaitu X2 yaitu ada earning per share atau EPS adalah alat analisis untuk mengukur besarnya pengembalian modal untuk setiap satu lembar saham. Darsono dan Ashari 2057. Indikatornya, pendapatan bersih perusahaan per tahun dibagi jumlah saham beredar per tahun. Skalanya adalah rasio. Dan variabel berikutnya yaitu X3 ada net profit margin atau NPM. Alat analisis untuk mengukur besarnya laba bersih perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Brigham dan Houston 2006 107. Indikatornya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Skalanya adalah rasio. Dan kemudian variabel Y-nya yaitu ada harga saham. Harga saham adalah harga suatu saham pada pasar pada saat penutupan closing price. Indikatornya yaitu harga pada saat penutupan atau closing price masing-masing variabel. Skalanya yaitu nominal. Dan kemudian pada bab 3 selanjutnya yaitu ada metode pengambilan sampel. Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Dan di sini metode pengambilan sampel pada sektor industri, barang konsumsi, pada subsektor makanan dan minuman semua. Dan di sini yang pertama yaitu dengan kode AISA, nama perusahaannya PT 3 Pilar Sejahtera Tbk, dan yang kedua ada CK atau nama perusahaannya yaitu PT Cahya Kalbar Tbk. Yang ketiga ada Delta atau PT Delta Jakarta Tbk, dan keempat ada FAST yaitu PT Fast Food Indonesia Tbk, dan yang kelima ada INDF atau PT Indofood Sukses Makmur Tbk, dan yang keenam ada MLBI atau PT Multi Bintang Indonesia Tbk, dan yang ketujuh ada MYOR atau PT Mayora Indah Tbk, dan yang ke-8 ada PDSN atau PT Pradisa Aneka Niaga Tbk, dan yang ke-9 ada PT SP atau PT Pionerindo Government Internasional, dan yang ke-10 ada Roti PT Nippon Indosari Korporindo Tbk, dan yang ke-11 ada SKLT atau PT Sekar Laut Tbk, dan yang ke-12 ada STTP atau PT Siantar Top Tbk, dan yang ke-13 ada ULTJ atau PT Ultrajaya Milk Industry dan Trading Company Tbk. Dan kemudian di sini bab 3 juga terdiri dari metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan metode studi pustaka. Dokumentasi adalah mencari dan mendapatkan data-data melalui data-data naskah, kearsipan, dan lainnya sebagainya. Data dokumentasi tersebut berupa laporan keuangan dan harga saham akhir tahun 2018 sampai dengan 2020. Dan kemudian bab 3 selanjutnya yaitu terdiri dari metode analisis data. Yang pertama yaitu ada metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah. Pengukuran statistik deskriptif telah terbagi menjadi median atau modus. Dan yang kedua ada estimasi regresi data panel, yaitu yang pertama ada Common Effects Model atau CEM.
merupakan model yang paling sederhana dibandingkan dengan model Fixed Effects Model atau FEM, ataupun Random Effects Model atau REM adalah regresi data panel. Dan yang kedua yaitu ada Fixed Effects Model atau FEM, yaitu model efek tetap Fixed effects adalah model regresi data panel yang dapat menunjukkan adanya perbedaan konstanta antar objek dalam koefisien regresi yang sama. Dan yang ketiga ada Random Effects Model atau REM. Pada model Random Effects yang diasumsikan bahwa perbedaan intercept dan konstanta disebabkan oleh residual atau error sebagai akibat perbedaan antara sampel dan periode waktu yang terjadi secara random. Kemudian di sini ada metode analisis data. Teknik pemilihan model regresi data panel yang pertama yaitu ada uji Chow hipotesis. Dalam uji Chow adalah H0 sama dengan model common effects dan H1 model fixed effects. Jika nilai cross section F lebih besar 0,05 ditentukan di awal sebagai tingkat signifikasi atau alpha, maka model yang terpilih adalah common effects, tetapi jika kurang dari 0,05 maka model yang terpilih adalah fixed effects. Dan yang kedua ada uji Hausman atau hipotesis uji Hausman adalah H0 model random effects, H1 model fixed effect. Cukup perhatikan nilai probabilitas atau prop cross section random lebih besar 0,05 maka model yang terpilih adalah random effects. Tetapi jika kurang dari 0,05 maka model yang terpilih adalah fixed effects. Dan yang ketiga ada uji LM Lagrange multiplier. Dan jika nilai statistik P value lebih besar nilai 0,05 maka H0 ditolak yang artinya model common effects jika nilai statistik P value kurang dari 0,05 maka H0 diterima yang artinya model random effects. Uji hipotesis merumuskan hipotesis H0 sama dengan beta 1, beta 2, beta 3 sama dengan 0. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara ROA, EPS, MPM terhadap harga saham secara simultan. Dan H0, beta 1, beta 2, beta 3 sama dengan 0 adalah hasilnya yaitu artinya ada pengaruh yang signifikan antara ROA, EPS, MPM terhadap harga saham secara simultan. Kesimpulannya, HA diterima bila signifikansi alpha sama dengan 0,05. HA ditolak bila signifikansi kurang dari 0, lebih besar alpha 0,05. Analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas atau terikat atas perubahan dari setiap 58 peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan mempengaruhi variabel terikat. Dan sekian presentasi yang sudah saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih.